Jumpa kembali di MD Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya jangan tunda untuk berbalik dan bertobat saat ada dorongan hati untuk hidup berubah, teman-teman. Jadi saya ingatkan teman-teman, jadi apabila dalam hati kecil kita timbul dorongan untuk mencari Tuhan, teman, itu harus cepatnya kita responi, teman-teman. Jangan kita anggap bahwa itu sih nanti aja, ditunda-tunda. Itu akan jadi malah petaka, teman, apabila tunda itu. Karena momen-momen kita, saat-saat kita hati kita terdorong untuk mencari Tuhan itu tidak bisa di setiap saat, teman. Terutama kalau kondisi kita sedang kesepian, ya, benar-benar lonely sendiri itu. Meskipun kita sudah berkeluarga pun juga, kadang-kadang ada momen-momen, ada saat-saat kita pribadi itu bisa lonely sekali, teman. Lonely dengan dengan pasangan kita, lonely dengan keluarga kita, lonely dengan keluarga kecil, keluarga besar kita, lonely dengan komunitas dan masyarakat kita, lonely dalam hidup, lonely dalam usaha gitu. Jadi ada momen-momen kita alami seperti itu, teman-teman. Nah, momen itu adalah saat yang paling tepat, teman-teman. Kita tidak boleh tunda lagi gitu. Itu momen cepet-cepetnya kita mesti berbalik dan bertobat mencari Tuhan, teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan momen yang tepat, saat yang tepat ini, ya kita benar-benar bisa mencari Tuhan itu dengan menemukan Tuhan, dengan apa? Dengan dorongan dari hati kita, bukan cuma dorongan dari tubuh kita saja, bukan dari jiwa kita aja, hanya pikiran, perasaan, kehendak kita aja, tapi benar-benar dorongan dari roh kita, ya, dorongan dari roh kita yang didorong oleh roh Tuhan gitu ya, dari jiwa Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, sehingga benar-benar ada kuasa, teman, kuasa untuk tetap kuat mencari Tuhan itu, sampai benar-benar lebih dalam mengenal Tuhan pribadinya, mengenal firman Tuhan gitu, mampu mengerti pribadinya Tuhan, juga mampu mengerti akan firman Tuhan, dan berani, teman-teman, berani untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya itu, teman-teman. Jadi saya ingat sekali lagi, kalau memang ada momen atau ada saat-saat kita benar-benar sedang down gitu, sedang lonely, benar-benar hidup itu benar-benar merasa sendiri gitu. Nah, di saat-saat seperti itu adalah momen-momen, saat-saat yang paling tepat kita berbalik dan bertobat mencari Tuhan, teman. Itu dari pengalaman saya seperti itu. Nah, ini saya coba sharingkan pagi ini gitu, dengan dasar kitab Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35, teman-teman. Dan juga didasari dari kitab Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33 gitu. Nah, ini saya coba bacakan yang di kitab Lukas dulu, teman-teman. Kitab Lukas pasal 14 ayatnya 25 sampai 35, teman-teman. Judul perikopnya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Nabi Isa, teman-teman. Jadi kalau secara universal, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti perintah dan peraturan firman Tuhan, teman. Jadi semua itu harus dilepas gitu. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Nabi Isa. Dalam perjalanannya sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya ia tidak dapat menjadi pelaku firman gitu, teman-teman. Gampangnya gitu. Jadi ini di ayat 26, teman-teman camkan gitu. Ada firman yang mengatakan begitu, teman-teman. Jadi jikalau seorang datang kepada Nabi Isa, kepada firman Tuhan, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi pelaku firman. Ini kalau kita benar-benar, tadi saya katakan, kalau situasi kondisi kita tidak benar-benar dalam mengalami seperti itu gitu, momen-momen seperti yang dikatakan di ayat 26 ini, ya, tidak mengalami saat-saat seperti yang dikatakan ayat 26 ini, bahwa kita seolah-olah bisa menjauh dari Bapa, ya, dari ibu, dari istri.
Itu kalau momennya itu tidak momen kita lagi down teman-teman, atau kita sedang lonely gitu, rasanya momen ini nggak mungkin kita dapat teman. Justru peluang, maksud saya, apabila kita benar, orang itu kan pasti ada momen seperti ini nih, momen yang kita tidak butuh siapa-siapa gitu. Nah momen ini yaitu bisa dijadikan satu tanda bahwa Tuhan mengundang kita, memanggil kita, memilih kita gitu, untuk benar-benar kita mau mencari Tuhan gitu, mau berbalik dan bertobat untuk hidup berubah dengan cara mengandalkan Tuhan. Ini salah satu tandanya seperti itu teman. Tapi kalau kita tidak dalam kondisi atau momen atau saat-saat kita down gitu atau lonely gitu, rasanya terlalu sulit teman-teman untuk mempraktekkan ayat 26 dalam Lukas pasal 14 ini teman-teman. Bagaimana caranya kita membenci bapak kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, bahkan kita sendiri. Rasanya terlalu sulit teman. Makanya saya ingatkan, kalau benar kita dalam kondisi seperti itu gitu, kalau keluarga saya atau teman-teman saya mengalami situasi kondisi seperti itu, ya secepatnya gitu berubah untuk berbalik dan bertobat mencari Tuhan teman. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi dikatakan di situ ya, apabila istilahnya kita kalau menjadi pelaku firman, kalau kita mau jadi pelaku firman tapi kita tidak siap memikul penderitaan gitu, ya rasanya nggak mungkin kita kuat melakukan firman itu. Karena memang konsekuensi melakukan firman adalah ya kebalikan dari jadi keseteruan dari dunia gitu. Apa yang kita lakukan untuk sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan itu ya berseteru dengan apa yang diperintah peraturan oleh dunia, teman. Makanya ditimbulkan penderitaan, maksudnya ditimbulkan salib kalau di Nasraninya gitu. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi kalau kita bicara mau ikut menjadi pelaku firman teman, ya kita harus benar-benar mendalami dulu teman, mendalami pengertian firman Tuhan, dan kita harus mampu mengerti firman Tuhan teman. Kalau tidak, maksudnya firman sia-sia teman. Ya waktu kita melakukannya kita tidak akan kuat apabila kita tidak benar-benar sampai mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, berani melakukan firman Tuhan. Itu otomatis teman. Waktu kita lakukan 3 hal tersebut, iman kita naik teman. Iman kita naik level gitu. Nah, yang membuat kita kuat itu ya level iman kita yang berubah itu teman. Iman kita naik, dan itu yang membuat kita jadi mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kayak bulak-balik nggak keruan teman. Jadi bagaimana iman kita naik itu apabila kita memang lebih mengenal lebih dalam mengenal firman Tuhan. Ya, iman kita naik itu apabila kita mampu mengerti firman Tuhan. Iman kita naik itu apabila kita berani melakukan firman Tuhan. Nah, itu iman kita naik, teman. Begitupun sebaliknya. Ya, kalau sampai kita tidak mengenal, tidak mengerti, dan tidak berani melakukan firman Tuhan, ya iman kita juga tidak bisa naik, gitu, teman. Jadi kuncinya bolak-balik ya, urusannya seperti itu, teman-teman. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Jadi ya tadi diingatkan, kalau kita bicara kita mau mencari Tuhan itu gitu, ya kita mesti mikirkan dalam sekali teman. Pengenalan akan Tuhannya dalam, kemampuan mengertinya juga dalam, dan keberanian melakukan firman itu kan dalam. Jadi jangan sampai nanti setengah jalan berhenti gitu, nanti diketawain orang. Firman Tuhan katakan gitu. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dan 20.000 orang. Jadi kalau diumpamakan tadi menara, bangun menara, ini juga diumpamakan raja gitu. Raja kalau mau berperang, kalau memang pasukannya cuma 10.000 sedangkan musuhnya 20.000,
apa nggak mau dipikirin dulu gitu loh ya, bahwa tahu-tahu perang aja nanti kalah ya. Kalau memang sudah dipikirkan, jikalau tidak ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi kalau sudah dihitung bahwa 10.000 itu akan kalah dengan 20.000, ya maksudnya firman ya lebih baik kirimin aja dulu utusan untuk berdamai gitu, supaya kita nggak perlu berperang dengan 20.000 orang tentara tersebut gitu. Demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid si Nabi Isa tersebut, tidak bisa menjadi pelaku firman. Intinya gitu teman. Jadi kalau kita tidak melepaskan segala sesuatu di dalam kita, khususnya hal-hal ikatan yang duniawi, rasanya kita tidak akan mampu menjadi pelaku firman teman-teman. Makanya firman di ayat tadi 26 itu rasanya yang paling berat teman-teman. Kalau kita bicara hidup di dunia itu, urusan harta benda itu masih lebih mudah. Tapi kalau udah urusan keluarga ini lebih susah. Apalagi kita bicara dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, orang tua kita. Itu bukan hal mudah. Jadi kalau memang di ayat 26 tadi kita bisa seolah-olah membenci keluarga kita, ayah, ibu, istri, anak-anak gitu, saudara-saudara kita. Nah itu berarti sudah lulus teman-teman. Nah, rasanya kesulitan itu, keluarga itu lebih berat daripada harta benda atau apapun juga teman-teman. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Firman Tuhan di kitab Lukas menyatakan seperti itu teman-teman. Nah ini coba saya langsung sambung aja teman-teman dengan kitab Matius teman-teman. Kita cari kitab Matius. Kitab Matius pasal 10 ayatnya 16 sampai 33 teman-teman. Kitab Matius pasal 10 kita mulai dari ayat 16 teman-teman sampai ke 33. Judulnya teman-teman, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Nabi Isa. Jadi kalau saya referensikan lagi, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan firman Tuhan teman-teman. Gitu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah ini teman-teman kalau simak teman-teman, kita sebagai pelaku firman teman, ketemu dengan kitab Matius pasal 10 ayat 16 saja. Di sini sudah firman Tuhan katakan bahwa kita ini benar-benar diutus gitu teman. Diutus di dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah teman-teman bayangin coba, kalau cerita serigalanya satu, dombanya banyak aja, serigala bikin kacau gitu. Serigalanya satu, dombanya banyak. Itu yang namanya domba itu kacau teman-teman. Nah kalau sekarang dibalik di firman di ayat 16 di kitab Matius pasal 10 ayat 16, teman-teman coba simak gitu ya. Aku Tuhan gitu mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Berarti kan dombanya satu teman. Dombanya satu di tengah-tengah serigala. Berarti serigalanya yang mana? Coba teman-teman bisa bayangkan betapa sulitnya kita melakukan firman Tuhan gitu. Ya karena seperti domba di tengah-tengah banyak serigala. Bukan kebalik loh teman-teman. Kalau kebalik aja repot gitu ya. Kita seperti domba ya kita ini seperti domba-domba dan di tengah-tengah ada satu serigala. Itu satu serigala aja bikin domba kacau gitu. Apalagi kalau dibalik dombanya satu, serigalanya banyak. Serigalanya satu, dombanya banyak aja, dombanya kacau kok. Intinya gitu. Jadi betapa susahnya gitu kita melakukan firman Tuhan teman. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Firman ingatkan seperti itu. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Jadi kadang-kadang kita kalau melakukan firman Tuhan pun kadang-kadang dengan agama gitu teman. Dengan saya misalnya Nasrani gitu ya, saya agama Nasrani, saya melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan ini bertentangan dengan agama teman. Kenapa? Karena kalau firman Tuhan itu benar-benar apa ya, firman yang didorong oleh rema gitu, firman yang didorong oleh
jiwanya Tuhan, pikiran perasaan kehendak Tuhan. Sedangkan kalau bicara ibadat gitu, bicara agama, agama itu lebih bicara firman yang bukan didorong, firman yang memang bentuknya logos gitu, firman yang bentuknya teologi, teori-teori rohani. Nah ini kadang-kadang beda teman, beda sekali. Jadi bagaimana kita melakukan firman itu karena rema, dengan bagaimana kita melakukan firman Tuhan karena logos gitu, karena memang tertulis teologi, itu beda sekali teman. Nah itu kan mesti belajar bagaimana caranya kita melakukan firman itu dengan rema teman, dengan dorongan yang dari Tuhan gitu. Yang nggak ada cara lain teman-teman, ya harus memang kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita harus mampu mengerti firman Tuhan, kita mampu menghidupkan roh Tuhan, sehingga kita mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman. Urusannya seperti itu teman-teman. Jadi kunci cuma satu, bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan itu, agar kita mampu mengerti firman Tuhan dan agar kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah tinggal masalahnya bagaimana kita bisa mengenal bahwa ada roh Tuhan, yang kita bagaimana mengenal bahwa roh Tuhan itu tinggal di dalam roh kita. Nah ini butuh apa, kedalaman pengenalan firman Tuhan teman. Kalau kita benar-benar hati kita tulus gitu, punya tekad untuk mencari Tuhan, ya Tuhan nanti lewat roh Tuhan akan membukakan semua yang saya sharingkan ini teman-teman. Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka, jadi teman-teman mesti camkan, agama itu tidak cukup untuk mengenal Allah teman. Jadi selain agama adalah butuh gitu. Kita butuh agama sebagai dasar. Kita butuh teori rohani, kita butuh teologi sebagai dasar kita untuk dapat mencari pribadi Tuhan Allah, mencari kemampuan mengerti firman Tuhan Allah. Itu kita butuh agama dong, kita butuh teologi, kita butuh teori rohani. Tapi tidak berhenti cuman begitu loh teman. Tidak berhenti cuman beragama. Ya kita harus benar-benar mau hidup dengan mengenal gitu lebih dalam akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Kita harus benar-benar mencari, merenungi yang namanya pengertian akan firman Tuhan. Dan kita memang benar-benar harus berani melakukan firman Tuhan itu. Jadi tidak cuma cukup hanya mengenal agama secara teologi aja, secara teori rohani aja. Nanti tidak mengenal Allah Tuhan Allah secara pribadi dan secara benar-benar rancangan dan kehendak Tuhan Allah gitu. Itu yang mesti kita pelajari. Apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman Tuhan Allah dalam firman-Nya. Jadi kita harus tahu itu teman-teman. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, roh Tuhan Allah, roh Tuhan Allah. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang-orang akan menyerahkan saudara-saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ini zaman akhir ini, ya Tuhan katakan akan jadi seribet ini teman-teman. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama Tuhan Allah. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, ya Nabi Isa itu sudah akan datang gitu. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba dan pada tuannya, daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, berikan itu dari atas atap rumah. Jadi kalau memang kita bicara apa yang kita terima dari firman Tuhan, ya kalau kita untuk menyampaikan maksudnya ya kita mesti memberitakan kemana-mana gitu teman. Intinya gitu teman. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan Allah, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan Allah gitu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu telah berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Tuhan Allah di depan manusia, Tuhan juga akan mengakui di depan pengadilan sorga nanti, teman-teman. Tetapi barang siapa menyangkal Tuhan di depan manusia, ya Tuhan juga akan menyangkalnya ya di dalam pengadilan dan penghukuman di alam kekal nanti, di akhirat nanti, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan kitab Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35 dan kitab Matius pasal 10 ayat 16 34. Saya coba masuk ke draft aja, teman-teman ya. Saya coba masuk ke draft. Nah, ini saya coba mulai dengan firman dalam kitab Lukas 14 pasal 26 ayat 2 pasal 14 ayat 26 sampai 27. Jikalau seorang datang padaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi pelaku firman, menjadi muridnya si Nabi Isa gitu. Barang siapa tidak memikul salibnya, tidak bisa tahan menghadapi penderitaan hidup karena melakukan firman dan mengikut firman yang diperintah peraturan oleh firman, ia tidak dapat menjadi muridku, tidak menjadi pelaku firman tersebut, teman-teman. Nah, ini firman di kitab Lukas pasal 14 ayat 26 27 itu ya seperti itu, teman-teman. Jadi ya momennya gitu. Kalau memang kita dalam kondisi kita kok lonely gitu ya. Kalau kita menyebut membenci mungkin susah, tapi maksudnya apa sih? Kita tidak merasa tersupport gitu. Kita tidak merasa terdukung oleh ayah kita, oleh ibu kita, oleh istri kita, oleh anak-anak kita, oleh saudara-saudara laki-laki atau perempuan kita, bahkan kita sendiri gitu. Nah, itu yang tadi saya katakan, itu adalah momen, itu adalah saat-saat kita benar-benar harus berubah untuk berbalik dan bertobat mencari Tuhan. Karena momen itu tidak mudah, saat-saat seperti itu tidak mudah, teman-teman. Dan manusia, karena manusia dasarnya ada unsur dagingnya, ya pasti duniawi sekali, teman-teman. Nah, sehingga manusia itu kalau tidak dalam kondisi terpepet gitu, terpepet seperti ini, ya istilahnya ya terpepet karena benar-benar hidup ngerasa lonely, merasa down, hidup merasa sendiri gitu. Meskipun dalam keluarga tapi merasa sendiri. Ya ini momen dan momen ini saat ini adalah momen yang paling tepat gitu untuk kita mau berubah ya dan bertobat, berbalik dan bertobat mencari Tuhan gitu. Firman dalam Lukas pasal 14 ayat 267 tersebut mencerminkan ya keadaan seorang yang mengalami perubahan hidup oleh karena keadaan sehingga jiwanya itu berubah dan berdampak kepada perubahan secara rohani gitu. Jadi waktu orang ini down, waktu orang ini lonely gitu, ya jiwanya kan, teman, yang kena, jiwanya down, hatinya lonely gitu, jiwanya lonely gitu. Nah, momen-momen itu kan karena jiwa, teman-teman, bukan karena roh gitu, bukan karena tubuh. Dan berdampaknya, teman-teman, karena perubahan jiwa ini dampaknya itu akan ke rohani, teman-teman, karena udah buntu gitu di dalam tubuh dan jiwa itu sudah tidak ketemu solusi gitu, mentok gitu, bahkan sampai ke keluarga, ke tadi cerita orang tua, ke bapak ibu, ke istri, ke anak-anak, ke saudara, itu pun bahkan ke dalam terhadap diri sendiri pun sudah seperti orang down gitu, frustasi ya. Jadi momen itu pasti tubuh jiwa itu udah nggak kuat lagi. Nah, pasti nanti timbulnya pola pikir rohani, teman, pola pikir roh. Nah, kalau manusia terdiri dari tubuh jiwa roh, ya justru momen-momen seperti ini, saat-saat kita mendapatkan hal yang down dan lonely ini adalah momen-momen kita berubah untuk berbalik dan bertobat mencari Tuhan. Ya maksudnya gitu, teman. Karena jiwa kita, tubuh kita sudah cuek-cuek aja, udah acuh-acuh aja gitu. Nah, berarti roh kita yang mesti kita hidupkan sehingga nanti jiwa dan tubuh ini tertarik masuk ke dalam roh gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Dengan mau gitu. Jadi kepada perubahan secara rohani
Ya, dan berdampak jadi karena lonely, karena down tadi gitu, jiwanya, tubuhnya down dan lonely, dan akan berdampak pada perubahan secara rohani, dalam arti kata rohnya gitu, dengan mau hidup lebih mengenal dan mengandalkan Tuhan, dengan hidup berbalik dan bertobat dari hidup andalkan jiwa sendiri, berubah kepada yang andalkan jiwanya Tuhan, pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Kalau pikiran perasaan kehendak Tuhan kan tidak bisa lari daripada firman Tuhan, teman. Jadi kalau kita bicara jiwa Tuhan, ya kita harus benar-benar mau mengenal, mau dalam mengenal firman Tuhan, teman. Kalau enggak kita nggak bisa tahu jiwanya Tuhan mau apa gitu. Ya kita kalau sudah mau mengenal, mengerti firman, akhirnya kita tahu, teman. Kita harus apa? Ya salah satunya menghidupkan roh Tuhan tadi gitu, menghidupkan unsur roh kita di dalam kita, tubuh jiwa roh dihidupkan, dan roh Tuhan juga dihidupkan di dalam roh kita. Waktu roh Tuhan hidup di dalam roh kita, pengenalannya maupun kemampuan mengerti dan melakukan itu terjadi semua, teman. Jadi kuncinya kembali lagi ya harus ada kuasa yang dari roh Tuhan tadi, teman-teman. Tanpa itu tidak bisa gitu. Jadi kembali lagi ya, kalau memang kita seperti itu, akhirnya nanti kita hidup di bawah kontrolnya roh, teman-teman. Nah, waktu kita hidup di bawah kontrolnya roh, ya ini berarti kita bisa apa? Jadi bisa berubah dengan berbalik dan bertobat, ya yang hidup dengan mengandalkan Tuhan, dengan cara-cara Tuhan, dengan perintah dan peraturan firman Tuhan, teman-teman, dengan menghidupkan roh Tuhan, teman-teman. Itu seperti itu, teman-teman. Hidup berbalik dan bertobat adalah hidup berubah dengan hidup mau mengenal firman Tuhan, maupun mengerti firman Tuhan, serta berani dan mampu melakukan firman Tuhan dengan menanggung konsekuensi penderitaan karena perbedaan kehendak Tuhan dibanding kehendak duniawi itu. Yaitu tadi apa yang dikehendaki Tuhan itu berseteru dengan apa yang dikehendaki dunia. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan itu pasti kita akan berseteru dengan dunia, dan berseteru dengan dunia berarti berseteru dengan orang-orang dunia, berseteru dengan orang-orang yang punya keyakinan. Nah, kembali lagi, kalau orang-orang dunia atau orang keyakinan itu bentuknya keluarga kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, atau pasangan kita, atau anak-anak kita, saudara-saudara kita, laki-laki maupun perempuan. Nah, itu semua, teman-teman, itu semua itu akan seolah menjadi perseteruan hidup kita gitu. Ya, beda kalau merekanya juga udah bertobat dengan berbalik, mengenal dan mengandalkan Tuhan. Nah, ceritanya lain. Kalau merekanya sudah bertobat dan berbalik dan bertobat, ya rasanya sama, teman-teman. Kita akan jadi akur-akur saja gitu. Tapi kalau masih ada perbedaan, ya ini biasanya tidak sama gitu. Kita akan mengalami penderitaan gitu. Firman dalam kitab Matius pasal 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, ini kembali lagi, ini kenapa di kitab Matius 10 ayat 22 katakan bahwa ya akan menjadi jadi dibenci gitu, dibenci semua orang. Ya kembali lagi karena semua orang di sini dalam kategori ya orang-orang yang masih duniawi, dan orang-orang yang masih berkeyakinan. Maksudnya berkeyakinan itu orang yang sudah beragama tapi tetap dengan tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, dan tidak melakukan firman Tuhan. Jadi ya cuma beragama saja, ya mengaku bahwa percaya Tuhan dan terima firman Tuhan, tapi dalam prakteknya tidak lakukan apa-apa. Apa yang diperintahkan firman Tuhan itu tidak pernah dilakukan. Nah, ini yang akan jadi timbulnya, malah jadi akan dibenci kita waktu kita berubah untuk berbalik, bertobat, mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ya akan jadi seterunya tadi, ya akan dibenci itu, teman-teman. Dibenci oleh mereka karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti maksudnya firman Tuhan itu apa gitu. Nah, ini saya perlu ingatkan di sini, teman-teman. Jadi salah besar gitu apabila ada teman-teman yang mengatakan, keluarga saya mengatakan, kalau dengan Tuhan itu semua bisa di welcome loh, semua bisa diterima, semua itu akan sayang kita, semua itu akan senang dengan kita. Ini kebalik loh, teman-teman. Kalau yang saya alami itu kebalik, dan saya pikir firman juga makanya ingatkan begitu. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama Tuhan. Waktu-waktu kita melakukan firman Tuhan itu, nah ini pasti akan dibenci. Jadi jangan jadi salah besar
Jika kita beranggapan bahwa hidup benar dengan taat mengikuti perintah dan peraturan Tuhan, itu akan diterima, di welcome dan disayang gitu oleh orang banyak. Ya inilah menderitakan waktu melakukan firman. Justru ini loh kebalik gitu. Ya waktu kita melakukan firman Tuhan justru kita dibenci oleh orang banyak teman, oleh orang dunia dan orang-orang keyakinan gitu. Bukan disayang atau diterima gitu. Nah ini sering salah kaprah teman. Kadang-kadang orang beranggapan bahwa kalau ikut Tuhan ya mesti baik dong, diterima siapa aja. Tuhan itu bukan bicara baik teman. Tuhan itu bicara kebenaran gitu. Bukan masalah cuman cukup bicara kebaikan gitu. Jadi Tuhan itu bicara kebenaran. Bagaimana kita hidup harus benar. Hidup benar menurut versi Tuhan ya hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan. Ya hidup untuk bisa menuai janji-janji Tuhan. Hidup untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Itu loh teman-teman. Jadi bukan hidup yang seenaknya kita sendiri. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak berbalik dan bertobat mengandalkan Tuhan, ya rasanya nanti akhirnya kita hidup dengan jiwa kita sendiri teman-teman, seenaknya kita saja gitu, gak bisa sesuai jiwanya Tuhan, tidak bisa sesuai pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu, ya kita akhirnya jadi ngawur teman-teman, hidupnya ngawur. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus sayang, harus tahu gitu bahwa apabila kita melakukan firman Tuhan, apabila kita percaya kepada Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, apabila kita taat kepada Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, itu ujungnya dibenci sama orang banyak, orang-orang dunia dan orang keyakinan. Jadi itu juga bisa jadi satu parameter buat kita pribadi teman. Waktu kita melakukan firman Tuhan ternyata jadi keluarga kita jadi benci, yang namanya semua orang di sekitar kita itu benci, ya berarti kita melakukan firman Tuhan dengan benar teman. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan itu kita makin disayang, makin rasanya kita mesti tanda tanya gitu. Apakah benar kita sudah melakukan firman Tuhan? Jangan-jangan kita bukan melakukan firman Tuhan, tapi kita melakukan apa yang dunia perintah peraturkan, apa yang dunia janji-janjikan, apa yang dunia rancang dan kehendaki. Nah kan jadi kacau teman-teman. Kalau kita seperti itu ya pasti kita nggak ketemu Tuhan, kita ketemunya ya dunia. Waktu kita ketemu dunia ya nggak jauh-jauh teman-teman, ya kita akan ketemu iblis gitu. Karena iblis adalah penguasa dunia, sedangkan Tuhan kan penguasa akhirat. Jadi beda teman-teman, beda di situ. Kalau iblis kan di dunia ini kan sementara teman-teman. Kalau Tuhan itu kan penguasa di akhirat itu kan kekal. Jadi beda sekali teman-teman. Meskipun banyak orang yang kadang-kadang tertipu oleh godaan iblis gitu. Jadi seolah-olah iblis atur yang namanya dunia itu dari pemikiran si manusia itu, manusia pengikutnya iblis itu, manusia duniawi dan keyakinan itu, seolah-olah kesan dunia sementara itu dihapus teman oleh si iblis, seolah dihapus sehingga si manusia itu terjebak gitu, bahwa seolah-olah tidak bisa membedakan antara hidup sementara di dunia dengan hidup kekal di akhirat. Itu ya dianggap sama mungkin teman-teman. Bahkan banyak orang yang tidak sadar gitu bahwa ada batasan sementara, ya ada batasan menumpang hidup di bumi ini. Kadang-kadang orang nggak sadar itu teman. Orang kalau hidup di dunia ini kadang-kadang nggak punya parameter, iya nanti saya bisa meninggal dunia gitu. Orang terlalu kecil mikir itu. Orang terlalu percaya diri bahwa tidak meninggal sekarang gitu. Jadi akhirnya ya image-nya seolah membuat kekekalan yang palsu teman-teman. Hidup di dunia ini bagi orang duniawi atau orang-orang yang yang berkeyakinan itu membuat kekekalan yang palsu itu dengan cara tidak berpikir bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, hidup di dunia ini adalah temporary gitu. Beda sekali dengan hidup di akhirat nanti. Nah ini yang dikatakan ya kita beda itu seperti itu teman-teman. Firman dalam kitab Matius pasal 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak dapat berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia atau Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah ini siapa sih gitu yang kita takuti dalam dunia ini? Ya kita takut teman-teman. Takut karena apa? Satu, kita takut karena semua orang dunia, orang berkeyakinan itu punya
rancangan dan kehendak seperti dunia gitu teman. Nah akhirnya kita jadi ketakutan, kita melihat kanan kiri kita lihat orang dunia dan orang berkeyakinan majority banyak sekali. Mungkin kalau diumpamakan ada 1.000 orang, jangan-jangan yang 990 itu semua gitu, semua itu bicara duniawi gitu. Nah akhirnya sisa 10 ini yang bingung teman-teman, pasti kepengaruh ngikutin apa yang dunia inginkan, apa yang orang banyak dunia dan orang keyakinan itu inginkan. Kita jadi akhirnya terselimur ke sana teman-teman, akan ke bawah ke sana gitu. Nah, kenapa? Karena kita takut kita salah gitu, karena kita minoritas gitu. Nah, apa sih yang diinginkan dunia dan orang keyakinan? Ya, kalau kita bicara dari zaman dulu yang paling kebutuhan primer teman-teman, primer kebutuhan manusia itu ya dari zaman dulu di kitab suci sudah dijelaskan bahwa jangan cuma kita mikir apa yang kita makan, apa yang kita minum dan apa yang kita pakai. Itu paling dasar loh teman-teman. Zaman-zaman dahulu gitu. Itu seperti itu. Nah, tapi begitu kita zamannya maju, bukan cuma cukup apa yang dimakan, minum dan dipakai, tapi berkembang teman-teman. Ya kita mesti bisa mengumpulkan harta gitu kan, harus bisa mengumpulkan tahta gitu kan, harus bisa bagaimana membeli segala macam kebutuhan duniawi gitu. Itu kita akan setelah makan, minum dan pakaian akan dituntut seperti itu teman-teman. Ya bagaimana kita hidup untuk bisa mendapatkan harta, bagaimana mendapatkan tahta, dan bagaimana mendapatkan hal-hal duniawi gitu. Itu setelah maju akan mikir seperti itu. Tapi begitu maju lagi, berkembang lagi teman. Bagaimana bukan cuma harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawi, tapi bagaimana kita mentargetkan diri kita untuk bisa sesukses-suksesnya di hidup di duniawi ini gitu. Bagaimana kita mesti mentargetkan diri mencari kebahagiaan yang benar-benar bahagia di dunia ini gitu. Bagaimana kita bisa memenuhi semua kebutuhan akan hal duniawi di dunia ini. Nah, ini berkembang lagi teman-teman, udah berkembang lagi gitu. Jadi nggak ada berhentinya. Nah semua teman-teman, apabila kita sudah bicara harus mencapai target sukses duniawi, harus mencari kebahagiaan duniawi, harus memperoleh apa yang diinginkan duniawi gitu. Ya ujung-ujungnya cuman cinta uang teman-teman. Ya harus ada uang gitu. Nah ada uang ini berarti ya lama-lama kita bisa terjerembab, terperosok, terperangkap. Ya kita menjadi cinta uang. Nah apa cinta uang? Firman Tuhan katakan adalah akar dari segala kejahatan teman. Itu adalah cinta uang. Jadi semua yang ada di dunia fana ini, yang paling jahat itu adalah cinta uang teman. Karena cinta uang itu makanya Tuhan dan firman Tuhan katakan adalah musuh yang paling besar, musuh yang paling berat bagi Tuhan. Itu adalah orang, yaitu cinta uang tadi teman. Cinta uang itu apa kita mau sebutnya sebagai apa, sebagai dewa gitu, ya apa kita bisa sebutnya sebagai iblis gitu. Cuman yang jelas atau roh gitu. Yang jelas firman Tuhan dan Tuhan katakan bahwa musuh yang terbesar, yang terberat bagi Tuhan itu ya adalah cinta uang. Manusia yang cinta uang gitu. Nah karena cinta uang itu, bahkan firman Tuhan katakan orang kaya gitu, orang kaya yang cinta uang akan sulit sekali, ya sukar sekali untuk bisa masuk ke dalam surga. Meskipun saya beberapa kali sharingkan, bukan cuma orang kaya saja teman-teman yang sukar sekali, yang sulit sekali masuk surga. Tapi orang yang tidak kaya pun juga sukar masuk surga teman. Meskipun kategori sukarnya beda gitu. Kalau yang namanya orang kaya itu sukar sekali, sangat sulit ya, sangat sukar gitu, sulit sekali itu. Tapi kalau bicara orang yang tidak kaya juga bukan mudah teman, tetap sukar, tetap sulit gitu. Cuman bedanya kalau orang kaya ya ada sangat sukar atau sukar sekali gitu. Jadi lebih susah daripada orang yang tidak kaya. Karena double ya, bagaimana caranya takut kehilangan cinta uangnya karena uangnya itu, dan juga ya keraguan masalah yang tadi dibilang orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan itu lebih mayoritas teman-teman dibanding kita. Tadi saya umpamakan kalau 1000 gitu ya, jangan-jangan yang 990 itu orang dunia dan keyakinan, yang 10 orang itu cuma orang yang punya percaya kepada Tuhan gitu, yang mau
berbalik dan bertobat mencari Tuhan. Mungkin begitu. Atau mungkin saya nggak ngerti apa 1000 cuman ketemunya satu gitu. Jadi 999 itu orang yang duniawi dan orang yang duniawi dan orang yang punya keyakinan gitu. Ya, yang satu cuman orang yang benar-benar bisa percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, taat sama Tuhan. Ya itu relatif sekali. Cuman yang jelas firman Tuhan katakan memang cuma sedikit gitu. Sedikit orang yang bisa masuk ke dalam surga. Apa banyak yang diundang gitu, banyak yang dipilih, banyak diundang, banyak dipanggil, tapi sedikit sekali yang terpilih untuk bisa masuk ke dalam surga. Firman Tuhan ingatkan seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa ya kadang-kadang kalau momen kita sudah, tubuh jiwa kita sudah benar-benar mengalami tekanan sampai down, sampai lonely, ya buruan gitu, kita benar-benar berbalik untuk bisa menghidupkan roh kita, rohani kita, untuk bisa ya itu mengadakan perubahan, berbalik dan bertobat mencari Tuhan gitu. Manfaatkan sikon hati hidup kita yang sedang hadapi permasalahan, yang sedang alami kesulitan, yang tidak teratasi, terlebih merasa hidup tanpa kepedulian dari sesama kita, ya baik keluarga kita, dari orang-orang di sekitar kita gitu. Inilah saat-saat kita berubah hidup dengan berbalik dan bertobat mencari Tuhan. Nah ini dari pengalaman saya pribadi, teman-teman. Ini makanya saya bisa sharingkan pagi ini ke teman-teman. Justru kalau kita dalam kondisi yang normal gitu, kalau kita apalagi kalau sukses gitu, kita untuk berubah itu pasti nggak mau, teman-teman. Justru yang tadi saya sharingkan itu bagaimana caranya yang saya alami itu. Waktu saya mengalami kendala, permasalahan, teman-teman. Misalnya anggaplah saya mengalami masalah itu berat. Kalau saya pakai kiloan gitu ya, beratnya masalah itu saya kilokan gitu. Jadi misalnya anggaplah tadinya saya tidak pernah mengalami masalah apa-apa gitu. Waktu saya tidak mengalami masalah apa-apa, teman-teman, baik urusan saya pribadi, baik kan urus keluarga saya ya, atau keluarga saya, keluarga kecil saya, keluarga besar saya tidak mengalami apa-apa, ya kita tidak akan berubah, teman-teman. Kita tidak akan berubah untuk bertobat, berbalik, bertobat, karena kita anggap kita udah benar, teman-teman, karena nggak ngalamin apa-apa. Nah yang saya alami, teman-teman, waktu Tuhan undang kita, itu bisa aja ya seperti cerita di Nabi Ayub kan, didatangkan masalah. Saya juga sama, didatangkan masalah. Nah masalah itu anggaplah beratnya kalau saya timbang pakai 10 kilo gitu, teman. 10 kilo beban berat gitu. 10 kilo itu akhirnya kan kita sudah jadi akhirnya down, lonely karena 10 kilo tersebut, teman. Nah waktu kita bicara 10 kilo ini, kita kan coba mencari Tuhan gitu. Bagaimana mencari Tuhan? Nah biasanya, teman-teman, waktu awal-awal Tuhan itu sering memberikan bonus gitu, memberikan ekstra bonus buat si pemula, buat kita yang masih bayi rohani, balita atau anak-anak rohani gitu. Itu biasanya Tuhan kasihkan dispensasi, teman-teman. Dibiarkan supaya mujizat itu terjadi. Jadi sama aja cerita kalau di Nasrani kita perjanjian lama dengan kita perjanjian baru. Kita perjanjian lama itu banyak ekstra bonusnya, teman-teman. Ya hal-hal yang duniawi itu banyak sekali. Tapi begitu, karena apa? Karena masih dianggap orang-orang di situ, tokoh-tokoh di situ adalah masih bayi rohani atau anak-anak rohani. Tapi begitu masuk ke perjanjian baru, teman-teman, itu udah beda gitu. Janji-janji Tuhan itu bukan bicara soal duniawi, tapi soal rohani, soal alam akhirat. Kalau di perjanjian lama bicara soal duniawi yang sementara itu. Yang tadi katakan, kalau memang di perjanjian lama tidak dimulai dengan Tuhan memberikan bonus seperti halnya kepada saya waktu problemnya 10 kilo, Tuhan kasih bonus, teman-teman. Ya, sehingga di situ nyata, lewat mujizat itu nyata bahwa keberadaan Tuhan itu ada gitu. Sehingga saya mau percaya dan mau taat ikut Tuhan gitu. Tapi waktu saya sudah masuk ke dalam Tuhan, itu yang namanya ujian cobaan, beban yang 10 kilo tadi, persoalan 10 kilo tadi tidak berhenti, teman-teman. Ya, ditambahin lagi sama Tuhan, mungkin dibikin 100 kilo gitu. Dan waktu 100 kilo, kita masih tetap mau mencari Tuhan enggak gitu. Nah kalau saya compare dengan yang terjadi di Ayub, yang pertama itu kan ujian cobanya Ayub alami itu kan yang namanya harta bendanya habis, teman-teman. Habis dalam serentak itu habis gitu. Itu baru cerita harta benda. Ayub masih kuat. Begitu ujian cobaan kedua, kalau saya tadi harta benda itu anggap saya umpamakan 10 kilo gitu, saya masih kuat. Ya, begitu nanti Ayub udah kuat dengan harta bendanya hilang,
Tuhan juga biarkan datangkan lagi yang namanya ujian kedua lebih berat daripada ujian pertama. Apa? Anak-anaknya habis semua gitu. Anak-anaknya Ayub itu habis semua gitu. Tidak ada yang satu tersisa hidup gitu. Nah ini bagaimana teman-teman? Ya, bagaimana hidup itu kan ujian. Nah kalau saya juga sama, ujiannya bukan bicara berhenti cuman bebannya persoalan sebelum itu, tapi jadi 100 kilo teman-teman. Nah saya mau meninggalkan Tuhan atau tetap di dalam Tuhan gitu. Ayub juga sama kan. Nah, setelah saya bisa melewati yang 100 kilo, Ayub bisa melewati ujian yang kedua, yang istilahnya harta benda sudah, yang keduanya berarti keluarga dia, anak-anak dia gitu. Nah, saya juga sama. Ya, waktu saya mengalami 10 kilo, apa masih bisa, saya masih bisa tahan. Saya juga ngadepi 100 kilo, anggaplah masih bisa. Datang ujian yang ketiga, teman-teman. Ujian yang ketiga itu urusannya kalau Ayub itu kan dengan istrinya. Ya, ribut dengan istri. Dan saya juga bisa ribut dengan keluarga saya, dengan istri saya gitu, dengan pasangan saya, dan teman-teman dan keluarga saya juga bisa mengalami hal yang sama. Itu pasti urusannya pribadi kita gitu. Jadi kita yang benar-benar kena pribadi itu bukan cuma harta atau keluarga kita, tapi kita dengan pasangan kita. Itu yang memang paling berat itu, teman-teman. Makanya saya bilang, kalau sudah kita menghadapi ujian cobaan sampai ke pasangan kita, si suami ketemu istri, istri ketemu suami, rasanya sudah ujian cobaan yang level atas, teman-teman. Itu di proses yang ketiga. Nabi Ayub itu seperti itu. Dan saya juga bisa mengalami proses yang ketiga, teman-teman. Dari persoalan 10 kilo urusan ekonomi, naik jadi 100 kilo urusan ekonomi. Nah yang ketiganya mulai urusan keluarga. Ayub juga sama, dari mulai harta benda, yang terus masuk ke dalam anak-anaknya pada meninggal semua gitu. Dan masuk ketiga ribut sama istrinya gitu. Itu sama. Nah, yang ujian keempatnya teman, nggak berhenti. Ya, kalau Ayub borok kan sebadan gitu. Ya ngalami borok. Sampai akhirnya gara-gara borok itu jadi istrinya benar-benar ngambil langkah teman. Udah nggak tahan. Nah, sama teman. Di saya juga akan ada ujian yang keempat gitu. Yang berupa persoalan yang baru lagi yang keempat gitu. Di mana ya pasti nanti bikin mangkal istri saya gitu, mangkal keluarga saya. Ya mungkin bisa begitu teman-teman. Nah ini tinggal kembali reaksi yang di luar kitanya, istri kita. Contohnya kalau Nabi Ayub kan istrinya nggak tahan, akhirnya ngambil langkah teman. Mungkin bisa meninggalkan atau mungkin juga bisa meninggal gitu. Yang jelas Ayub jadi mempunyai keluarga yang baru, istri yang baru dan anak-anak yang baru. Itu diduga seperti itu teman-teman. Diduga karena firmannya nggak ada yang cerita jelas. Cuma ceritanya bahwa anak-anak Ayub itu ganti lagi dan ada 10 orang lagi, dan yang cewek cakep-cakep sekali katanya, yang perempuan cakep-cakep sekali. Dan diduga ya oleh beberapa rohaniawan atau mentor rohani, ya jangan-jangan si Ayub udah nikah lagi sama istri yang beda. Itu dugaan gitu. Ya begitupun dengan kita teman-teman. Kita ngalamin ujian yang 10 kilo, ngalamin ujian yang 100 kilo, ngalamin ujian dengan pasangan kita, dengan istri kita. Mungkin yang istri juga ngalamin dengan suaminya gitu. Yang ketiganya itu kembali lagi, ya kita belum sembuh nih. Ya belum mengalami kesembuhan total itu seperti Ayub tadi gitu. Ya bahkan Ayub masih mengalami proses persoalan keempat yang soal secara fisik dia borok kan, ya sama aja. Saya juga ngalamin persoalan keempat dalam bentuk yang berbeda gitu. Nah ini nanti kembali reaksinya ke reaksi ke pasangan kita teman-teman. Jadi yang suami istrinya bagaimana, atau yang istri yang alami ujian coba seperti ini, ya suaminya bagaimana gitu. Nah ini akan alamin ini. Tapi kalau benar-benar seorang suami yang baik gitu, tetap mengasihi istrinya karena prinsipnya firman Tuhan seperti itu, ya rasanya tidak akan terjadi keributan apa-apa dengan keluarganya. Begitupun dengan istrinya teman. Apabila istrinya itu memang taat Tuhan dalam arti kata tunduk kepada suaminya gitu, ya rasanya tidak akan mengalami perpecahan seperti yang dialami Nabi Ayub dan istrinya. Jadi kuncinya teman-teman ya, waktu kita menghadapi ujian cobaan begini adalah peluang untuk kita bisa berubah, untuk berbalik dan bertobat mencari Tuhan lebih baik teman-teman. Nah untuk urusan yang pasangan yang tadi dikatakan, ya kita jangan sampai seorang suami kan tugas utama dari Tuhan kan bagaimana seorang suami harus mengasihi istri. Jadi tugas saya bagaimana caranya meskipun istri saya bisa menjadi alat coba, ujian coba untuk saya, tetap buat saya pribadi sebagai suami, saya mati-matian pegang prinsipnya Tuhan, perintah peraturan bahwa saya harus mengasihi istri saya. Meskipun secara rasio menyebalkan sekali gitu, tapi tetap kita harus mengasihi. Begitupun mungkin seorang istri pun sama, dia harus pegang yang terakhir itu, prinsip yang terbesar itu adalah bagaimana dia harus taat, harus tunduk kepada suaminya.
Meskipun dalam hatinya si istri mungkin juga sebelnya minta ampun gitu, kesel banget sama suaminya. Nah ini fungsinya firman Tuhan itu seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya. Jadi kembali lagi, kalau memang teman-teman mengalami down atau lonely, jangan sampai teman-teman tunda gitu untuk harus berubah, berbalik dan bertobat untuk mencari Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye bye.